Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngakan Putu Andika Witana, kelas AS1 Farmasi 2017, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas sintesis senyawa obat dengan judul Sintesis Senyawa Turunan Oxazepin dari 2,4 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon sebagai anti kanker. Ya, jadi keunggulan senyawa. Kalkon merupakan senyawa yang mempunyai kerangka 1,3 difenil 2-propena 1-on serta mempunyai aktivitas farmakologi dan biologis yang kuat seperti antimikrobakteri, anti radang, analgesik, anti malaria, anti kanker, antivirus, dan antioksidan. Salah satu senyawa turunan kalkon yang telah disintesis adalah 2,2-etil 4-metoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon yang memiliki aktivitas anti kanker dengan IC50 sebesar 10,76 μm. Senyawa anti kanker lain yang telah banyak disintesis adalah oxazepin. Oxazepin termasuk senyawa siklik cincin 7 yang mengandung atom hetero N dan O. Salah satu turunan oxazepin yang mempunyai bioaktivitas anti kanker adalah 3-fluoroN47-metoksi 10,11 dihidro 5-oksa 2,4,11 triaza dibenzo AD, siklohepten 1-ilamino pirimidin 2-il-benzamida 2A yang memiliki keaktifan IC50 sebesar 0,32 μm. Dengan demikian, senyawa oxazepin memiliki aktivitas anti kanker yang kuat. Untuk meningkatkan aktivitas anti kanker dari senyawa golongan kalkon, pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi struktur dengan adanya gugus karbonil dan ikatan rangkap alfa-beta tak jenuh. Senyawa turunan kalkon dapat digunakan sebagai bahan dasar sintesis senyawa turunan oxazepin. Dengan demikian, diharapkan senyawa turunan kalkon tersebut akan dapat mengikat aktivitas anti kankernya setelah membentuk senyawa turunan oxazepin. Adapun struktur molekul target yaitu 11 kloro 7 2,4 dimetoksifenil 3 metoksi 5,6,6A 7 tetrahidro 8 oksa 13 azabenzo 5,6 sikloheptal 1,2A naftalen yang memiliki aktivitas anti kanker yang lebih kuat dan lebih besar. Diskoneksi senyawa. Diskoneksi merupakan pemotongan ikatan secara imajiner, pemecahan molekul yang diharapkan akan menjadi lebih sederhana. Seperti dapat dilihat pada gambar, senyawa 11 kloro 7 2,4 dimetoksifenil 3 metoksi 5,6,6A,7 tetrahidro 8 oksa 13 azabenzo 5,6 sikloheptal 1,2A naftalen ketika didiskoneksikan akan menghasilkan dua senyawa yaitu 2,4 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon dan 2-amino 4 klorofenol. Lalu, senyawa 2,24 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon akan didiskoneksikan kembali dan menghasilkan dua senyawa yaitu senyawa 6-metoksi 1 tetralon dan 2,4 dimetoksibenzaldehid. Retrosintesis. Retrosintesis merupakan proses analisis langkah sintesis suatu senyawa organik untuk memperoleh senyawa yang diinginkan atau molekul target dari material yang tersedia. Retrosintesis dimulai dari molekul target yang dipecah menjadi molekul yang lebih kecil atau bahan dasar sintesis. Proses retrosintesis dari molekul target pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Retrosintesis senyawa target dapat dilihat pada gambar di mana dimulai dengan mereaksikan senyawa 6-metoksi 1 tetralon dengan senyawa 2,4 dimetoksibenzaldehid akan menghasilkan senyawa 2,4 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon, di mana senyawa turunan oxazepin ini akan disintesis dengan mereaksikan 2,24 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1 tetralon dan 2-amino 4 klorofenol pada suhu 70 derajat Celcius dalam pelarut asetonitril dan katalis Ag2SO4 selama 4 jam. Mekanisme pembentukan turunan senyawa oxazepin dimulai dengan adanya penyumbangan elektron oleh atom O dari gugus karbonil kepada ion Ag+, sehingga menyebabkan resonansi pada ikatan rangkap dan terbentuk karbokation pada posisi beta. Selanjutnya karbokation tersebut diserang oleh gugus hidroksil dari senyawa 2-amino 4 klorofenol dan kemudian mengalami tautomerisasi ketoenol. Pada kondisi ini, konsentrasi bentuk keto lebih besar daripada bentuk enol,
maka terjadi reaksi adisi nukleofilik amina primer pada gugus karbonil sehingga terbentuk senyawa imina. Sinton dan reagen. Sinton yang dihasilkan pada analisis senyawa kali ini yaitu 2-amino-4-klorofenol, di mana sinton merupakan hasil dari terjadinya reaksi diskoneksi dari senyawa yang akan dianalisis. Sementara reagen merupakan senyawa yang ketika direaksikan dengan sinton akan menghasilkan senyawa yang akan disintesis. Pada sintesis senyawa kali ini tidak diperlukan adanya reagen, karena pada proses diskoneksi telah mengalami proses diskoneksi 2 kali sehingga telah menghasilkan senyawa yang akan dianalisis tanpa perlu penambahan reagen. Reaksi yang terjadi pada analisis senyawa kali ini yaitu reaksi kondensasi indol, di mana reaksi ini merupakan reaksi antara dua molekul atau lebih menjadi satu molekul yang lebih besar dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil. Senyawa aldehid atau keton yang mempunyai hidrogen alfa dalam suasana basah akan membentuk ion enolat. Ion enolat yang terbentuk dapat bereaksi dengan gugus karbonil pada molekul aldehid yang lain. Reaksi ini disebut reaksi kondensasi aldol. Kata aldol berasal dari kata aldehid dan alkohol yang menggambarkan produk yang dihasilkan dari konversi ini yaitu suatu aldehid beta hidroksi. Reaksi kondensasi indol diawali dengan bereaksinya aldehid atau keton dan NaOH membentuk ion enolat gambar I, dapat dilihat pada gambar. Ion enolat bisa membentuk apabila aldehid tersebut memiliki sebuah hidrogen alfa. Selanjutnya, ion enolat mengadisi atom karbon pada sistem karbonil sehingga terbentuk alkoksida pada gambar I2. Dengan adanya H2O, maka proton akan direbut oleh ion alkoksida membentuk produk aldol pada gambar 3I. Reaksi yang terjadi berikutnya yaitu reaksi siklokondensasi. Siklokondensasi merupakan reaksi kondensasi antara dua molekul yang disertai dengan pembentukan cincin atau senyawa siklik. Syarat suatu senyawa dapat mengalami reaksi siklokondensasi adalah adanya elektron pi. Katalis dalam reaksi siklokondensasi dapat berupa kalor, sinar UV, dan asam Lewis. Salah satu contoh reaksi siklokondensasi adalah reaksi Diels-Alder dan reaksi sikloadisi 2+2. Reaksi Diels-Alder dan reaksi sikloadisi terjadi pada senyawa golongan alkena yang dikatalisis oleh sinar UV atau kalor. Salah satu contoh reaksi siklokondensasi yang dikatalisis oleh asam Lewis adalah reaksi antara difenilamin dan asam malonat dengan katalis PoCl3. Adapun prosedur kerja pada analisis senyawa kali ini yaitu dimulai dengan senyawa 6-metoksi 1-tetralon akan dilarutkan dalam etanol dan ditambahkan senyawa 2,4 dimetoksibenzaldehid serta NaOH 40%. Maka akan menghasilkan senyawa 2,4 dimetoksibenzilidin 6-metoksi 1-tetralon yang nantinya akan ditambahkan dengan senyawa 2-amino-4-klorofenol dan dilarutkan ke dalam etanol serta ditambahkan asam asetat glasial. Campuran tersebut direflux selama 4 jam akan menghasilkan senyawa target. Ketika telah dihasilkan senyawa target, maka akan dilakukan uji kromatografi di mana meliputi 3 uji, yaitu sifat fisik, uji spektrofotometri, dan uji anti kanker. Adapun proses pemurnian senyawa yaitu menggunakan metode rekristalisasi, di mana senyawa hasil sintesis berupa serbuk kuning yang timbul pada akhir reaksi. Selanjutnya serbuk kuning tersebut akan dipisahkan dengan cara disaring, kemudian direkristalisasi menggunakan etanol. Setelah proses rekristalisasi, senyawa hasil sintesis terbentuk kristal jarum berwarna kuning dengan rendamen sebesar 52,068%. Adapun cara identifikasi hasil sintesis yaitu melalui 3 cara, yaitu kromatografi lapis tipis, spektrofotometri UV-Vis, dan spektroskopi IR. Pada cara identifikasi hasil sintesis, yaitu yang pertama menggunakan kromatografi lapis tipis. Senyawa turunan oxazepin ditentukan kemurniannya dengan menggunakan KLT dengan 3 sistem eluen. Dari hasil uji kromatografi lapis tipis, diketahui bahwa senyawa turunan oxazepin telah murni karena memberikan noda tunggal. Berikut adalah tabel hasil kromatografi lapis tipis dengan menggunakan 3 jenis eluen, yaitu jenis eluen yang pertama CHCl3 banding N-heksan pada perbandingan 5:5 menghasilkan nilai RF 0,26, sementara
Jenis eluen CHCl3 banding N-heksana 7:3 menghasilkan nilai RF 0,24 dan jenis eluen tunggal CHCl3 menghasilkan nilai RF 0,20. Dengan A, 2,24 dimetoksibenzilidin 6-metoksi-1-tetralon dan B merupakan 2 amino 4 klorofenol dan C merupakan turunan oxazepin. Cara kedua, identifikasi hasil analisis yaitu menggunakan spektrofotometri UV vis. Dari hasil pengukuran diperoleh panjang gelombang maksimal pada pita 1 sebesar 437 nanometer dan pita 2 sebesar 292 nanometer. Pada pita 1 mengalami kenaikan panjang gelombang maksimal dibandingkan dengan pita-pita pada senyawa 2,4 dimetoksibenzilidin 6-metoksi-1-tetralon karena adanya perpanjangan ikatan rangkap terkonjugasi dan pita 2 mengalami penurunan panjang gelombang maksimal karena kehilangan ikatan rangkap terkonjugasi. Dapat dilihat pada gambar 4.8 di mana ini merupakan spektrum UV vis senyawa turunan oxazepin. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa panjang gelombang pita kedua lebih tinggi dibandingkan dengan panjang gelombang pada pita pertama. Sementara pada gambar kedua di sebelah kanan, dia menunjukkan adanya perpanjangan ikatan rangkap terkonjugasi pada senyawa 2,4 dimetoksibenzilidin dan pita 2 mengalami penurunan panjang gelombang maksimal karena kehilangan ikatan rangkap terkonjugasi. Cara identifikasi hasil analisis ketiga yaitu menggunakan spektroskopi IR. Uji spektroskopi IR memberikan informasi bahwa senyawa target diduga terbentuk dengan munculnya pita serapan gugus CCl pada bilangan gelombang 771,53 cm-1, sementara C0C pada bilangan gelombang 1041,56 cm-1 dan C rangkap 2N atau imina pada bilangan gelombang 1604,77 cm-1. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar 4.9 ini merupakan spektrum IR senyawa turunan oxazepin. Dapat dilihat bahwa gugus CCl itu terdapat pada bilangan gelombang 771,53. Sementara pada gugus C0C itu terdapat pada bilangan gelombang 1041,56 dan gugus imina atau senyawa target itu terdapat pada panjang gelombang atau bilangan gelombang 1604,77 cm-1. Dilanjutkan dengan uji efektivitas anti kanker. Uji aktivitas anti kanker senyawa hasil sintesis dilakukan secara in vitro terhadap ekstra enzim DHFR atau dihidrofolat reduktase yang mereduksi asam dihidrofolat DHFA menjadi asam tetrahidrofolat THFA yang berperan penting pada sintesis basa DNA dan polimerase sel kanker. Untuk mengetahui aktivitas dari enzim DHFR digunakan larutan NADPH yang diukur menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 340 nanometer. Prinsip pada uji anti kanker ini adalah reaksi redoks. Dalam mereduksi DHFA menjadi THFA, enzim DHFR membutuhkan koenzim yaitu NADPH yang akan direduksi menjadi NADPH+. Berkurangnya konsentrasi NADPH ekivalen dengan banyaknya konsentrasi NADPH yang teroksidasi. Semakin sedikit penurunan konsentrasi NADPH, berarti semakin sedikit enzim DHFR yang aktif. Setelah larutan uji diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV vis, sehingga diperoleh data absorbansi. Dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas enzim DHFR dan persen inhibisi. Berikut merupakan data dari penurunan serapan NADPH, enzim DHFR, dan persen inhibisi. Pada tabel 4.3 merupakan data penurunan serapan NADPH, enzim DHFR, dan persen inhibisi. Dapat dilihat di sini menggunakan 5 sampel, yaitu dengan konsentrasi 100, 80, 60, 40, dan 20 ppm. Penurunan serapan NADPH pada sampel pertama atau uji pertama di sini terjadi sebesar 0,004 pada sampel 100 ppm dan pada sampel kedua terjadi 0,174 pada sampel 100 ppm.
Ini terjadi pada senyawa turunan oxazepin. Sementara pada senyawa methotrexate ataupun di sini yang digunakan sebagai kontrol positif, pada penurunan serapan NADPH sampel 1 pada konsentrasi sampel 100 ppm menunjukkan 0,593, pada sampel kedua menunjukkan 0,690. Sementara untuk aktivitas enzim, pada senyawa turunan oxazepin, pada sampel pertama, dengan konsentrasi 100 ppm yaitu 0,174 dan 0,0559. Sementara pada senyawa kontrol positif, pada sampel 100 ppm menunjukkan hasil 0,1907 serta pada sampel kedua menunjukkan hasil 0,2219. Sementara untuk inhibisi persennya, pada sampel pertama, pada senyawa turunan oxazepin menunjukkan hasil 99,51% pada konsentrasi 100 ppm dan pada sampel kedua sebesar 77,66 pada konsentrasi 100 ppm. Pada senyawa turunan methotrexate dengan kontrol positif, dia menghasilkan 28,47 pada sampel pertama pada konsentrasi 100 ppm dan pada sampel kedua menunjukkan hasil 16,77, sehingga rata-rata dari data penurunan serapan NADPH, enzim DHFR, dan persen inhibisi pada senyawa turunan oxazepin menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu sebesar 88,59, sementara pada kontrol positif ataupun senyawa methotrexate sebesar 22,62. Alasan digunakannya methotrexate sebagai kontrol positif karena methotrexate merupakan obat yang biasanya digunakan untuk terapi penyakit kanker yang mekanisme kerjanya melalui mekanisme anti-metabolit, sehingga digunakan methotrexate sebagai kontrol positif sehingga menghasilkan hasil yang lebih efisien ketika dibandingkan dengan senyawa turunan oxazepin. Data dari absorbansi, aktivitas enzim DHFR, dan persen inhibisi dapat dilihat pada lampiran 4. Pada gambar kali ini atau pada tabel kali ini dibuat grafik persen inhibisi versus konsentrasi mikrogram per ml seperti pada gambar berikut ini. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa perubahan konsentrasi senyawa hasil sintesis memiliki pengaruh lebih kuat pada aktivitas enzim DHFR daripada senyawa methotrexate atau kontrol positif, karena memiliki nilai slope yang lebih besar. Untuk mengetahui nilai AC50 dari methotrexate dan senyawa hasil sintesis, digunakan analisis probit dengan nilai IC50 dari larutan senyawa-senyawa hasil sintesis sebesar 38,587 mikrogram per ml, sedangkan IC50 dari methotrexate sebesar 261,670 mikrogram per ml. Nilai IC50 dari senyawa target lebih kecil daripada methotrexate. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa senyawa target molekul memiliki aktivitas antikanker lebih kuat daripada senyawa methotrexate, di mana mekanisme antikanker senyawa hasil sintesis adalah melalui anti-metabolit. Adapun kesimpulan dari analisis senyawa kali ini yaitu senyawa target 11-kloro-7, 2,4 dimetoksifenil, 3-metoksi, 5,6,6A,7 tetrahidro 8-oksa 13-aza benzo, 5,6 sikloheptal 1,2 anaftalen diduga dapat disintesis dari senyawa 2,4 dimetoksibenzilidin, 6 metoksi 1 tetralon, dan 2 amino 4 klorofenol. Dan juga senyawa target 11-kloro-7, 2,4 dimetoksifenil, 3-metoksi, 5,66A7 tetrahidro 8-oksa 13-aza benzo, 5,6 sikloheptal 1,2 A-naftalen dinyatakan aktif sebagai antikanker terhadap ekstrak enzim DHFR dengan nilai AC50 sebesar 38,587 mikrogram per ml. Baiklah, itulah hasil penjelasan mengenai sintesis senyawa turunan oxazepin dari 2,24 dimetoksibenzilidin, 6 metoksi 1 tetralon sebagai antikanker. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ngkan Putu Andika Witana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.